orang yang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita tahu kita tidak bisa menghindari apa yang akan terjadi di depan. Karena semuanya sudah Tuhan tentukan. Tuhan sudah tentukan apapun yang ada di bumi ini, berapa lama dia ada, dan berapa banyak dia akan beraktivitas. Begitu pula dengan apa yang kita hadapi saat ini, terutama untuk keluarga Bapak Doni. Namun demikian, ternyata kita tidak bisa pungkiri. Sekalipun kita tahu waktunya akan datang, ternyata tidak semudah itu untuk melewatinya. Ternyata tetap saja ada gejolak yang perlu kita hadapi, tetap saja ada perasaan yang harus kita gumuli. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita hadir bersama-sama dan merangkul Bapak Doni, walaupun secara virtual, walaupun menggunakan media Zoom. Ini adalah bentuk rangkul kami buat keluarga Bapak Doni, buat seluruh segenap keluarga Ibu terkasih Sulaisi Yunus. Kami tahu waktu ini adalah waktu yang tidak mudah, tapi kami juga percaya keluarga, segenap keluarga, mampu bisa melewatinya. Kami berdoa, Bapak Doni, keluarga besar Ibu Sulaisi almarhum, bisa melewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mau hadir untuk segenap keluarga sebagai anggota keluarga di dalam Revival Total Ministry dan juga Joshua Generation. Saya mewakili teman-teman dari Revival Total Ministry dan Joshua Generation mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Saya percaya Tuhan Yesus ada saat ini bersama-sama dengan keluarga almarhum, dan saya percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan akan melaluinya bersama-sama dengan keluarga. Baik, saya akan bacakan satu ayat buat Bapak Ibu dan buat segenap keluarga almarhum. Ayat bacaan kita sore hari ini sebagai pembuka dari rangkaian ibadah penghiburan. Saya ambil dari Mazmur 103, ayat yang ke-17 dan ke-18. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kita semua. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 103, ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Janji Tuhan kekal, berlaku sampai selama-lamanya, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang berpulang ke surga di dalam Tuhan, di dalam Yesus Tuhan kita, akan bersatu kepada Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Di tempat yang baru, di pangkuan Abraham. Dan kita semua akan berkumpul bersama-sama di sana. Jadi tetap ada pengharapan, tetap ada sukacita yang akan menanti kita semua. Namun, dalam perjalanannya saat ini, kita akan saling menguatkan, kita akan saling merangkul, dan kita akan saling mendoakan. Baik, kiranya ini menjadi sebuah pengharapan bagi Bapak Ibu yang hadir maupun untuk keluarga almarhum. Saya percaya Bapak Ibu semua akan sama-sama bisa menguatkan keluarga almarhum Ibu terkasih Sulaisi Yunus. Baik, tidak akan berpanjang lebar. Saya akan undang Ibu Iren untuk memberikan kata sambutan. Ibu Iren Samudra boleh buka mic-nya, Bu. Terima kasih banyak Pak Anton. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini satu anugerah yang besar ya, kita boleh sama-sama dikumpulkan di sini. Turut bersimpati yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Yunus dengan berpulangnya ibu yang terkasih. Namun dalam kesempatan ini sungguh juga kita boleh semakin boleh mengerti bahwa
Sungguh indah ketika kita semua di tempat ini khususnya telah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka setiap yang mengenal Dia memperoleh pengharapan tadi ya. Dan malah justru sebetulnya ini momen di mana ketika ibu pulang itu satu momen buat ibunya sendiri, walaupun kita semua yang ditinggalkan pastinya bersedih, pastinya merasa berat, pastinya merasa kehilangan, dan itu hal yang memang harus kita lewati. Tapi kita mempunyai pengharapan seperti yang tadi Pak Anton sampaikan, kita mempunyai pengharapan yang luar biasa yang saya akan bacakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Ini semua biarlah menjadi kekuatan dan menjadi sumber dari mana Roh Kudus bisa terus menguatkan setiap kita ya yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 firman Allah berkata seperti ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, dan saya yakin semua di tempat ini telah percaya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia sendiri, Bapa di surga. Jadi sebetulnya momen ini buat ibunda yang terkasih adalah momen yang sukacita ketika beliau boleh bertemu lagi dan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Jadi sekalipun kita sangat kehilangan, tapi biarlah kita penuh dengan ucapan syukur bahwa beliau akhirnya dikumpulkan kembali. Karena memang setiap kita satu hari kelak, kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga, dan itu sebetulnya momen yang indah. Sebetulnya di sana itu satu momen yang di mana semua para malaikat Allah mungkin akan celebrate ya, akan menyambut kita ketika kita pulang. Saya cuma mau titip, ayo selama kita ada di sini, biarlah ini jadi perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita dan kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, dan biarlah kita melakukan perlombaan kita dengan tekun dan yang terbaik di hadapan Allah Bapa, sehingga kita mendapat perkenanan dari Bapa di surga dalam hidup kita yang singkat ini. Let's make the best, dan buat keluarga yang ditinggalkan, saya berharap dari ayat ini kita betul-betul menyadari bahwa Ibu yang terkasih hari ini telah betul-betul bersukacita bersama Bapa di surga dan para malaikat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Silakan, Saudara Niko. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih untuk berkumpul di sini. Kita ingin menguatkan Pak Doni dan Bu Silvi beserta keluarga. Sebelumnya kita akan worship terlebih dahulu, kita akan menyembah Dia. Apakah suara saya aman? Oke. Saya akan tampilkan PowerPoint. Sebelumnya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan setiap harinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami di sini ingin menguatkan keluarga Pak Doni dan Bu Silvi Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan kalau Engkau selalu baik Tuhan Yesus. Engkau selalu baik setiap harinya Tuhan. Kami percaya rencangan-Mu selalu sempurna Tuhan.
kami berikan keresahan kami Tuhan. Kami berikan semuanya Tuhan Yesus. Kau gantikan dengan damai sejahtera-Mu saja Tuhan. So, mari kita menyembah Dia Tuhan Yesus kita Pak. Yes. Kau sungguh indah, rancangan-Mu nyata. Kau sungguh indah, rancangan-Mu nyata. Ya, Kau sungguh indah, rancangan-Mu nyata. Yesus, Kau sungguh indah, ya, rancangan-Mu nyata. Yesus, oh, ya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi, waktu Tuhan Yesus, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Dan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, selalu yang terbaik. Amin. Bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi, waktu Tuhan Yesus, waktu Tuhan selalu yang terbaik, walau
lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, terbaik, terbaik. Oh, amin. Oh, terbaik, terbaik, terbaik. Selalu terbaik, selalu terbaik, selalu terbaik. Waktumu selalu terbaik, selalu terbaik, selalu terbaik. Waktumu, Tuhan, selalu terbaik. Oh, ajar kami hanya berharap kepadamu. Oh, ya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Ya, oh, segalanya yang ku miliki
ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang hidup, Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur pada sore hari ini, pada malam hari ini Bapa, berkumpul di dalam damai-Mu, berkumpul di dalam kasih-Mu, berkumpul di dalam sukacita-Mu. Biarlah Roh-Mu yang melawat setiap kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Kau yang menghibur, Roh Kudus, atas setiap kami, dan terutama Kau yang menghibur keluarga besar Pak Doni Yunus ini. Biarlah keluarga yang ditinggal oleh almarhum memperoleh kekuatan, memperoleh damai sejahtera, memperoleh sukacita yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tidak terbatas oleh ruang, kami tidak terbatas oleh tempat, jarak, namun Roh-Mu yang kekal itu Bapa boleh hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap pikiran kami. Silahkan Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang ambil alih semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu, kami mau sambut kabar baik dari surga dengan rasa syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Dan salam kenal buat keluarga besar Yunus. Terima kasih sebelumnya telah memberi kehormatan, memberi kesempatan buat kami untuk boleh bersama-sama melayani ibadah penghiburan pada sore dan malam hari ini. Ada satu rasa syukur yang mendalam karena Pak Doni ini adalah anggota keluarga besar kami juga, ya. Dan hari ini saya diberi kepercayaan dari RTM Pusat untuk memimpin ibadah pada malam hari ini, dan saya akan menyampaikan kebenaran firman pada sore hari ini yang bertemakan Go Home atau pulang ke rumah, ya. Nah, di dunia ini Tuhan izinkan untuk mengalami apa yang namanya sebuah perjumpaan. Kalau kita menemui perjumpaan dengan perjalanan yang indah, ya, kenangan yang indah, kenangan yang manis, tentu kita pada saat berpisah itu meninggalkan kesedihan. Tapi sebaliknya, kalau perjumpaannya itu tidak menyenangkan, perjumpaannya itu membawa beban banyak, perpisahannya malah
menjadi sebuah kelegaan. Walaupun ini tidak menjadi sebuah kebenaran mutlak Bapak Ibu Saudara dan keluarga besar Yunus ya, tapi itulah realitanya. Ketika kita dipertemukan dengan seseorang, kita dipertemukan dengan pribadi, kita dipertemukan dengan keluarga, kita diberi orang tua yang sangat mengasihi, yang sangat perhatian, yang menjadi tempat aman buat kita, di sanalah yang namanya rumah itu tercipta, ya. Dan biasanya kalau sudah banyak kenangan yang terjadi pada saat kita harus berpisah, meskipun kita tidak berpisah, ditinggal pulang ke rumah Bapak lebih dulu pun, kita ditinggal beberapa bulan itu pun rasanya sedih. Apalagi kalau kita ditinggal pulang duluan ke rumah Bapak. Dan saya juga bersyukur diizinkan mengalami ini semuanya, ya. Ibu saya sudah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan itu tahun 2018, ya. Itu betul-betul seperti mimpi, antara percaya dan tidak percaya. Karena usia ibu saya pada saat dipanggil sama Tuhan itu sebetulnya belum cukup tua-tua banget gitu ya, masih kepala 5 Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi karena segala sesuatu harus terjadi, ya mau nggak mau. Kalau dibilang berat untuk menerima, iya berat. Tapi seperti tadi Bu Iren bilang, bahwa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah apa? Pengharapan. Amin. Kalau orang yang tidak memiliki Kristus di dalam hatinya, pada saat mungkin kita ditinggal, pulang lebih dulu ke rumah Bapa, kita stres. Kita akan berlarut-larut di dalam kepedihan. Bukan berarti sedih itu sebuah dosa. Sedih itu sesuatu yang normal, Bapak Ibu Saudara. Saya juga alami. Tadinya saya menyangkal bahwa saya nggak apa-apa, ya udah, saya let go, saya ikhlas. Ibu dipanggil. Saya ingat sekali pada saat itu Bapak Ibu Saudara tahun 2018 itu ya, kalau tidak salah kita bertepatan dengan retret nasional yang diadakan di Jogja. Dan 1 bulan sebelum acara itu, saya mengalami perpisahan dengan ibu almarhum saya itu. Ya, jadi sebulan sebelum retret itu dimulai, ibu saya dipanggil dan pada saat retret saya harus mengisi acara tersebut. Nah, pada saat mempersiapkan materinya, sampai tengah malam saya nangis. Apa yang saya tangisi? Ternyata saya tidak mengenal diri saya. Ternyata pada saat saya sedih, pada saat saya harus berduka, pada saat saya harus berkabung, saya merasa diri saya baik-baik saja. Nah, di situ pada saat saya mengumpulkan materi, saya berdoa, saya menyusun materi untuk Rednas tersebut, Bapak Ibu Saudara, sampai nggak bisa nulis, ngetik. Saya nangis di situ, saya tersungkur di situ, dan istri saya ada di sebelah saya sekarang ini, walaupun nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Dia cuma mengusap-usap saya, udah nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Kamu butuh waktu untuk berkabung. Padahal perasaan saya nggak apa-apa. Tapi hati saya terdalam di bawah alam sadar saya, apa yang terjadi? Saya apa-apa. Hati saya masih butuh, perlu distabilkan. Nah, bedanya kita dengan orang yang tidak percaya apa dong kalau gitu, kalau pada saat kita ditinggal sama orang yang kita kasih, terus kita berduka, kita berkabung. Pengharapan. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan itulah yang membuat sebuah kepastian yang pada akhirnya membuat kabung, rasa berkabung kita, rasa kedukaan kita, itu pelan tapi pasti hati kita akan pulih. Amin. Jadi kalau kita bicara tentang perasaan, kita bicara tentang hati, kita bicara tentang psikologi Bapak Ibu Saudara, itu nggak bisa diambil dari hidup kita. Karena Alkitab mencatat bahwa hidup kita itu, tubuh kita itu ada 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Jiwa kita itu nggak bisa diambil, jiwa kita itu tidak bisa hanya
tekan tombolnya on, off. Pada saat saya nggak mau sedih, di offin aja. Maunya on terus, maunya sukacita terus. Sukacita yang bagaimana dimaksudkan di dalam Alkitab dong kalau begitu? Sukacita di dalam roh, sukacita di dalam hati terdalam. Amin. Jadi bagi keluarga besar Yunus di sini, saya mau bilang, kalau mau ambil waktu, nggak apa-apa. Justru kita percaya pada saat kita mengambil waktu, Tuhan akan pulihkan. Roh Kudus pulihkan. Sebab di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 34. Saya akan ulangi. Injil Markus pasal 15 ayat 34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saat Tuhan Yesus, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apakah dia sedang bersuka cita? Apakah dia sedang berhore-hore? Tidak. Dia bersedih. Dan malam sebelum Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, pada saat di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Dia berdoa. Sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Apa yang terjadi di sana, saudara? Tuhan Yesus pun juga mengalami kesedihan. Tuhan Yesus pun mengalami kepiluan. Jadi buat siapapun juga, ya selain keluarga besar Yunus, pada saat kita ditinggal sama orang yang kita cintai, yang kita kasih, Anda mau ambil waktu untuk berkabung dulu. Gak apa-apa. Asal pengharapan kita di dalam Tuhan itu hidup. Amin. Karena pengharapan itulah yang akhirnya menjadi obat buat kita. Bahwa kelak kita semua akan berkumpul, berjumpa kembali. Amin. Tapi selama kita ada di muka bumi ini, hal-hal seperti ini nggak bisa dipungkiri. Hal-hal seperti ini tidak bisa diambil, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya kesedihan, yang namanya kebahagiaan, ya, yang namanya terluka, itu nggak bisa kita hindari dalam hidup kita. Hanya satu hal yang perlu kita tahu. Kebenarannya adalah apa? Kristus itu sudah ada di dalam hati kita. Biarkan dia menjadi jangkar, biar menjadi iman kita tumbuh, dan pengharapan kita di dalam dia itu hidup. Dan kasihnya mengalir dalam hidup kita. Amin. Jadi kesedihan berkabung itu bukan sebuah dosa. Justru kita perlu waktu untuk berbenah hati supaya hidup kita tidak menjadi sebuah kepalsuan. Dan benar-benar ketika kita menjalani dan kita kembali kepada kehidupan sehari-hari, kita tidak sedang berhutang atau pelarian. Amin. Nah, kembali ke tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, go home, kembali ke rumah. Saya akan ambil kisahnya dari cerita tentang domba ya, yang terhilang dan dirham yang terhilang, dan kemudian anak bungsu yang terhilang. Itu ada di dalam Lukas. Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, karena untuk menyingkat waktu saya akan baca beberapa ayat saja. Ya. Lukas pasal 15 dari ayat yang pertama. Dikatakan perumpamaan tentang domba yang terhilang. Dari ayat pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Ayat yang ketujuh, "Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari kisah perumpamaan domba yang terhilang ini, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan betapa cerobohnya tanda petik, betapa recklessnya Tuhan Yesus itu mengasihi kita dengan meninggalkan 99 hanya untuk mencari berapa? Satu. Wow. Bayangkan saudara, betapa dia menganggap domba atau kita ini, pribadi kita ini yang dia ciptakan ini sangat bernilai di mata Tuhan sehingga dia cari walaupun satu. Dan ketika pulang, apa yang terjadi? Surga bersuka cita. Itulah cinta kasih Allah kepada kita. Dan kemudian ayat yang ke-8, atau perempuan manakah? Perikopnya berjudul perumpamaan tentang dirham yang hilang. Bapak Ibu Saudara, di kebudayaan di Yahudi pada saat itu ya, perempuan yang belum menikah itu ditandai dengan apa? Kayak naruh seperti kalung gitu ya di atas kepalanya. Ya, itu isinya 10 dirham. Nah, yang hilang itu 10 dari satu itu. Makanya dia cari. Makanya itu bernilai sekali. Kenapa? Karena kalau jumlahnya nggak 10, jangan-jangan nih ketika menikah dengan laki-laki yang lain, orang Yahudi yang lain, dikira, kamu udah nggak perawan. Kira-kira kebudayaan zaman itu waktu itu seperti itu ya. Jadi saya akan lanjutkan pembacaan firman-Nya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Sama saudara. Ternyata di sini meaningnya, maknanya, dirham yang hilang dari 10 yang dimiliki oleh perempuan, oleh gadis itu sangat bernilai buat hidupnya. Makanya dia betul-betul cari walaupun susah payah. Masih mending domba. Kalau domba hilang ya masih mengembik saudara. Masih teriak-teriak. Kalau dirham nyarinya susah payah. Kenapa? Karena nggak ada suaranya. Paling sekali hilang klinting udah. Jadi perlu pelita, perlu pencahayaan untuk mencari di mana, di kolong mana ini dirhamnya yang satu ini, saudara. Tapi lagi-lagi, ini adalah perumpamaan di mana Tuhan itu yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan lebih dulu, saudara. Amin. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Karena begitu panjang, saya akan singkat dari ayat ke 21. Maaf, dari 18 ya. Saya akan baca. "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu itu, lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya berhenti di sini Bapak Ibu Saudara. Saya bisa bayangkan anak sulung ini anak yang sebetulnya kurang ajar sama orang tuanya. Karena semasa dia masih hidup, orang tuanya masih hidup, kasarannya bilang gini sama bapaknya, "Pak, gini deh, aku mau minta jatah warisanku." Coba sebagai orang tua terluka nggak itu? Dengan kasarnya itu gini, berarti bapaknya udah disuruh mati aja, disuruh meninggal saja nih. Betul tidak ya? Tapi di situ apa yang terjadi saudara? Ketika anaknya pulang dan dia merasa bersalah, ternyata di luar ekspektasi. Reaksi bapaknya bukanlah nunggu di gerbang, nunggu di pintu dengan gada, dengan tongkat gitu ya. Tapi justru apa? Bapaknya menghampiri anaknya dengan semangat. Dia hampiri sambil berlari bahkan sampai menjinjing jubahnya. Padahal zaman itu saudara, orang bangsawan, orang yang terhormat itu pakai baju sampai bawah ya, kakinya tertutup. Jadi kalau kelihatan itu sebuah celah ya, memalukan seperti itu, tapi dia nggak peduli, dia sing-singkan bajunya dan dia lari menghampiri anak bungsunya ini. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu pada saat saya masih remaja, saya pada saat itu masih nakal sekali. Ceritanya saya sedang minta motor, saudara. Padahal masih SMP. Ini jauh belum bertobat, ya. SMP kan umurnya belum 17. SMP kan belum secara legal, ya, secara hukum itu belum boleh, belum diizinkan atau belum legal untuk mengendarai kendaraan roda 2. Tapi saya sudah memaksa orang tua saya untuk membelikan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya memaksa. Saya nggak pulang ke rumah 1 minggu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya disuruh pulang. Waktu pulang, rasanya takut nggak? Takut. Ini pulang mau dibeliin atau mau dimarah-marahin? Ya. Dan betul-betul di situ hati saya merasa bersalah, saya berpikir, aduh jangan-jangan nanti sampai rumah saya digebukin dan lain sebagainya. Jadi apa yang dialami oleh anak bungsu ini saudara? Ketika dia berbuat dosa, dia berbuat salah. Dia pada akhirnya dia butuh bapaknya. Dia rela, dia pulang. Walaupun anggapannya apa? Oh, udah deh, kalau nggak dianggap anak lagi nggak apa-apa. Yang penting saya bisa makan, saya bisa tinggal di dalam rumah, saya bisa berteduh, saya bisa melanjutkan hidup saya. Nggak peduli mau jadi hamba juga nggak apa-apa. Tapi ternyata ekspektasinya itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah sang bapak betul-betul dia semangat, bersukacita untuk menjemput anaknya ini. Wow, dari ketiga kisah ini Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan satu pesan apa? Bahwa surga itu memanggil pulang kita semuanya. Walaupun di muka bumi ini kita tidak masih hidup ya, kita tidak meninggal, kita tidak pulang ke rumah Bapa, tapi secara hati kita harus mau pulang. Kita mau terima panggilan untuk bertobat, bahkan untuk menerima panggilan yang jauh lebih mulia. Amin. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mencari kita ketimbang kita mencari Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau berpesan buat Bapak Ibu Saudara semua di sini. Mari kita pulang.
Mari hati kita responi panggilan Tuhan. Yuk pulang. Karena dia begitu rindu, dia begitu kangen. Seperti yang dikatakan di dalam ayat Ibrani. Maaf, Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saya akan ulang sekali lagi. Yakobus pasal 4 yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. So, kenapa kita harus pulang? Jawabnya apa? Karena kita dikasihi. Karena ada yang dinanti dan ada yang menanti. Sudah beberapa tahun ini saya tinggal di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Kadang ada pikiran atau ada perasaan itu kangen banget sama rumah. Pengennya pulang kampung. Kenapa? Tentu ada satu alasan, betul? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi jauh gitu ya, tinggal lama entah kerja, studi atau bahkan harus pindah ya, berjauhan dengan tempat di mana Bapak Ibu Saudara dibesarkan, dilahirkan di situ, pasti ada rasa rindu, pasti ada rasa kangen. Kenapa? Karena sebagian hidup Anda terbangun di sana. Ada satu memori yang nggak bisa Anda begitu saja buang. Betul tidak? Ada perasaan yang pengen aku mau pulang ya, homesick. Saat kadang saya dan beberapa kawan-kawan kalau pelayanan ke luar daerah, keluar kota begitu, kalau udah mulai 1 minggu, saya bilang sama kawan-kawan, duh udah homesick nih, udah mati gaya, tapi mau gimana? Karena panggilan, karena tugas, ya udah kita harus melayani gitu ya. Tapi pasti ada perasaan kalau kita berjauhan dengan yang namanya home itu, saudara. Karena home itu adalah bicara tentang keberadaan orang-orang yang mengasihi kita, di mana hidup kita terbangun di situ. Ada rasa rindu, ada rasa kangen, pasti kita mau pulang. Kenapa? Karena ada sebuah value, karena sebuah nilai, karena ada yang dinanti, betul tidak? Dan sebaliknya, karena kita juga dinanti. Saya sama anjing saya aja kalau nggak ketemu 3 hari atau 1 minggu gitu ya, udah kangen gitu. Kadang-kadang jadi bahan ledekan ya teman-teman gitu. Kalau saya sama Pak Anton atau sama teman-teman yang sudah menikah, biasa kalau malam ya setelah pelayanan di masih di luar kota, di daerah, pada nelpon istri anaknya gitu ya. Mana anaknya? Mana Joel? Hai Joel, papa di sini. Saya sama istri saya yang di video call siapa? Anjing saya. Kenapa ada rasa rindu itu tadi gitu. Ya. Sama yang dikatakan di dalam Alkitab. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16 di sini poinnya, saudara. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, apa yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ini, kalau kita membaca secara lengkap, di situ ada tokoh-tokoh iman yang dimana dia memperoleh janji Tuhan sampai dia meninggal, dia nggak beroleh janji itu selama semasa hidupnya. Tapi dia masih
akhir hayatnya dia mau masih pegang Yesus sebagai Tuhannya. Kenapa? Karena dia percaya Allah yang disembah. Amin. Karena dia percaya ada satu janji kekal yang dapat diperoleh tidak di bumi ini, tapi di kehidupan yang akan datang. Iman itu yang harus kita miliki, saudara. So, kalau kita kadang dalam menjalani hidup ini, sesekali gitu ya, aduh Tuhan, rindu Tuhan, pengen jumpa dengan Engkau. Kapan Kau datang? Kenapa? Karena itu sebuah perasaan yang natural, karena roh yang ada di dalam diri kita itu kepunyaan Allah. Amin. Dan Allah dengan cemburu pengen supaya roh kita itu balik. Jadi kalau ada rasa kangen, rasa rindu sama surga itu wajar. Tapi jangan sampai berdoa, Tuhan, panggil aja aku sekarang Tuhan. Aku sudah nggak kuat di dunia ini karena dunia ini bukan tempat saya. Dulu saya doanya seperti itu, saudara. Kesannya rohani. Tapi itu sebenarnya doa pelarian. Kenapa? Karena saya tidak betah terhadap jalan hidup yang harus saya tempuh. Akhirnya Tuhan tegur. Agus, aku sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dan menebus hidupmu dengan mahal melalui darahku supaya engkau berbuah bagiku. Kalau engkau pulang sekarang, sia-sia sudah. Di situ saya tersungkur, saya nangis dan saya bertobat. Cukup 2 kali saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak melakukan doa itu lagi. Tapi nggak bisa dipungkiri, saudara, rasa rindu Tuhan. Enak nanti ya kita berjumpa dengan Allah di sana, berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Roh Kudus. Rasanya pasti indah sekali. Itu ada, pasti. Kenapa? Karena di sanalah kampung halaman kita, saudara. Ya. Nah, ada 2 hal di sini yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan yang indah ini, yang pertama, responi dengan hati supaya kita kembali ke hati Bapa. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, responi hati Bapa itu, saudara. Supaya kita bukan menjadi anak gampangan, bukan kita menjadi anak yatim, tanda petik ya, anak yatim piatu yang nggak punya keluarga, yang nggak punya rumah. Jiwa kita mengembara kemana-mana, roh kita mengembara kemana-mana, kita haus, kita banyak kekosongan dalam hidup kita banyak kepalsuan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak pulang ke hati Bapa. Amin. Mari kita komitmen, kita putuskan untuk Bapa malam hari ini. Aku mau pulang ke hatimu. Aku mau pulang ke rumahmu. Bukan untuk minta meninggal, bukan. Tapi roh kita sandarkan di dalam hadiratnya. Nah, setelah kita meresponi dengan hati, yang kedua apa? Siapkan hati kita untuk kepulangan kepada kekekalan. Ya. Apa yang harus kita siapkan, saudara? Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapamu dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan Paulus menambahkan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21-22 dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi saudara, selama kita masih diizinkan oleh Tuhan, hidup di muka bumi ini, responi hati Bapa. Jadilah anak-anak Allah. Karena memang identitas, hakikat kita itu adalah anak. Setelah kita menjadi anak Allah, persiapkan hidup kita, saudara.
karena cepat atau lambat, nggak tahu saya, nggak tahu Anda, mana yang lebih dulu, kita nggak tahu, betul tidak? Semua, selama kita masih pakai tubuh daging, akan berkesempatan untuk dipanggil juga, betul tidak? Pertanyaannya adalah, kita siap nggak? Kita udah bener-bener ready belum? Ya, kalau ditanya, Gus, kamu udah siap 100%? Saya mau jujur ya, belum. Tapi saya mau menuju 100%. Kenapa? Saya katakan belum. Saya mau jujur sama Tuhan. Buktinya, akhir tahun 2019 kemarin, saudara, kami pelayanan ke Kupang dengan beberapa kawan-kawan. Ketika perjalanan ke Kupang, pesawat yang kami naiki itu gagal landing, akhirnya go around lagi, naik lagi. Di situ cuaca sangat gelap. Tangan saya udah dingin sekali. Saya udah doa segala macam. Disitulah ada rasa takut. Waduh, kalau ini jatuh gimana? Tuhan, aku belum siap. Aku belum siap. Serius saya bilang begitu. Tapi akhirnya yang mendatangkan kekuatan buat saya, damai sejahtera itu turun buat saya apa? Janji Tuhan. Ada satu janji yang dia nyatakan dalam hidup saya. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Oke, janji itu belum tergenapi. Berarti matinya saya nggak di sini. Jadi kata kuncinya apa, saudara? Pengharapan. Amin. Tapi buat kita, siaplah pulang. Siapapun, karena semua pasti akan pulang. Betul? Yang pertama itu tadi. Mari kita responi dengan hati kita, supaya kita kembali ke hatinya Bapa, mendarat di dalam hatinya Bapa, diterima sebagai anak. Yang kedua, persiapkan hati kita untuk benar-benar kepada kekekalan. Sehingga kita tidak terikat lagi oleh hal yang duniawi. Ketika kita hidup betul-betul seperti Paulus bilang, bagiku, hidup untuk Tuhan, mati adalah sebuah keuntungan. Itu benar-benar terrealisasi, itu benar-benar hidup dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara, saya percaya, sangat-sangat percaya, kalau ibu dari keluarga besar Yunus ini pasti sudah melewati kasih karunia Tuhan. Saya percaya Ibu Sulaisih Yunus di tangan yang tepat, di tempat yang tepat, bersama dengan orang-orang kudus di surga. Walaupun saya belum sempat untuk mengenal secara pribadi, karena saya mengenal anaknya. Anaknya saja udah begini. Pasti orang tuanya takut akan Tuhan. Amin. So, buat keluarga besar Yunus, oke, kalau butuh waktu untuk berkabung, untuk menyesuaikan perasaannya, hatinya, kadang-kadang teringat memorinya. Normal, saya mau bilang itu normal, itu nggak dosa, Butuh waktu, iya. Tapi biarlah pengharapan di dalam Tuhan itu yang menyembuhkan perlahan-lahan. Dan kasihnya betul-betul mengobati di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari ketika Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, kita menghasilkan buah buat kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari saya ajak bawa dalam doa supaya firman ini hidup di dalam diri kita. Bapa yang baik, anakmu sudah selesai untuk berkata-kata. Tapi kami percaya rohmu tidak berhenti di sini. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hatimu. Dan kami mau tetapkan, kami mau putuskan. Malam hari ini kami mau responi hati kami mau pulang ke hati Bapa. Biar hati kami mendarat, diterima menjadi anak yang dikasihi. Karena roh Yesus sudah Engkau berikan cuma-cuma buat kami di atas kayu salib. Dan Engkau menyelamatkan kami. Ajari kami Roh Kudus dan pimpin setiap kami Roh Kudus. Agar supaya kami boleh mempersiapkan kekekalan nanti.
Kalau kami boleh menerima kesempatan yang luar biasa, kehormatan yang daripadamu, kami mau menghasilkan buah bersama-sama dengan Engkau. Melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami dimanapun juga. Biar kami menghasilkan buah buat Engkau. Dan kami juga berdoa untuk keluarga besar Yunus ini. Biarlah penghiburan daripada-Mu Roh Kudus turun atas keluarga besar Yunus saat ini. Dan kami percaya roh anak-Mu terkasih, Ibu Sulaisi, yang sekarang tersenyum melihat kami semuanya, melihat keluarga besarnya, berada di tempat yang tepat, yaitu di dalam pangkuan Abraham bersama dengan orang-orang kudusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saya persilahkan untuk mungkin ada perwakilan dari keluarga yang mau memberikan pesan, kesan buat kita semuanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Perkenalkan saya atas nama keluarga besar almarhum Ibu Sulaisi Yunus. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir hari ini dalam mewakili keluarga. Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya terlebih dahulu dan saya ingin menyampaikan terima kasih sebelumnya. Saya ingin meminta adik-adik saya untuk menyalakan kamera. Saya perkenalkan, saya adalah Agus Yunus, anak tertua dari Ibu Sulaisi. Hadir juga istri dan anak-anak ya, di sebelah saya. Kemudian saya perkenalkan Novi Yunus, anak kedua, dan keluarganya juga yang hadir ada di sana, bisa terlihat. Yang ketiga tentu Bapak Ibu sudah mengenal dengan baik Doni dan Silvi sebagai anak ketiga, dan juga Freddy, anak keempat, anak bungsu. Itu kami empat bersaudara hari ini hadir, dan juga turut hadir bersama dengan saya dan keluarga adalah rekan sejawat, ada antara lain Pendeta Nathaniel Saleki dari GKI Arca Manik, antara lain Pendeta Sartono Bakara, rekan sejawat saya di Surabaya hadir, dan juga stafnya, dan juga sahabat-sahabat saya yang kebetulan bisa hari ini hadir bersama-sama dengan kami semua dengan Revival Total Ministry yang telah melayani ibadah perkabungan dan ibadah penghiburan pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Yosia dan Ibu Irin sebagai pengurus dari Revival Total Ministry. Saya mengenal Pak Andreas, Pak almarhum Andreas Samudra dari ayah. Ya, ayah memperkenalkan Pak Andreas dan sering memberikan rekaman-rekaman kaset waktu itu ya, tahun 90-an mungkin. Dan Bapak dan Pak almarhum Andreas adalah orang sahabat, jadi kami mengenal beliau dari waktu-waktu itu. Jadi ini bukan sesuatu yang asing. Terima kasih tadi Pak Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya dikuatkan dan keluarga Pak Agus Parasim dari ketua dari JOS Generation yang juga telah melayani semua kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga untuk Ketua Kota Revival Total Ministry yang hadir di berbagai kota yang hari ini saya lihat hadir juga bersama-sama dengan keluarga. Tadi saya sempat melihat beberapa orang, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih keluarga besar untuk fellowship Family of God yang mendukung secara doa dan dukungan untuk keluarga, untuk almarhum dalam doa, dalam dukungan material, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari keluarga besar Revival Total Ministry yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir malam hari ini dalam bentuk dukungan doa selama almarhum masih hidup saat menjalani sakit dan perawatan di rumah sakit sampai dengan berpulangnya ke rumah Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari hati kami yang paling tulus untuk saudara-saudara Bapak Ibu semua yang sudah melayani dan sudah mengasihi ya, almarhum dalam bentuk dukungan dan perhatiannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin berbagi
tentang bagaimana kehidupan almarhum, dan ini tidak lepas dari kehidupan juga ayah yang juga saya pikir merupakan sebuah kesatuan ya, dan bagaimana kami anak-anak hidup saat ini karena kehidupan dari kedua orang tua kami. Jadi saya ingin sedikit berbagi tentang apa yang kami alami dalam kehidupan sebagai keluarga, kiranya hal ini juga bisa menguatkan kita semua. Ayah adalah seorang yang kelahiran tahun 38, ibu kelahiran tahun 47. Dan ada beberapa fase dalam kehidupan ayah sampai dengan 70-74. Ayah mungkin mengenal ibu, mengenal almarhum, dan masa-masa itu merupakan masa-masa yang sulit karena almarhum bukan dari kalangan orang percaya awalnya. 74 sampai tahun 83 adalah masa-masa yang sangat menantang dalam pelayanan, dan itu merupakan sebuah hal pengalaman kami dibentuk oleh ayah dan ibu dalam masa-masa pelayanannya. Kami berasal dari bukan kalangan yang berada, tetapi ayah seorang pegawai negeri, seorang pelayan dalam pemerintahan, dan antara lain bekerja sama atau menolong hamba-hamba Tuhan. Karena tugas ayah waktu itu adalah Bimas Kristen Jawa Barat, Pak Andreas sangat mengenal ayah, dan mungkin gembala-gembala sangat mengenal ayah pada saat itu. Tahun 83, 80 sampai dengan 98 itu adalah masa-masa pelayanan, dan ayah pensiun tahun 98 dan mengalami sakit kanker tahun 98, dan kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan pada tahun 2001. Beberapa waktu setelah saya menikah tahun 2000, dan itu merupakan momen yang sangat mungkin memukul atau menyedihkan untuk Pak Mama sejak tahun 2001. Tetapi saya percaya bahwa Mama mengalami masa-masa indah bersama Papa dan melihat bagaimana pelayanan dan kehidupan Papa yang notabene adalah seorang ayah ya, punya ayah seorang kakek, dan itu mungkin yang melihat ya bagaimana pelayanan ayah dan bagaimana pelayanan mertua ya, pendeta di GKP Cirebon waktu itu, pendeta pertama, termasuk pendeta pertama, dan pengalaman-pengalaman bergaul dengan ayah oleh almarhum mungkin merupakan sebuah pengalaman yang mengesankan, dan kemudian dekat dengan semua saudara-saudara Papa. Dan kita adalah keluarga besar Yunus, Papa banyak saudaranya, dan kita mengalami masa-masa kekeluargaan yang sangat indah saat kami masih berkeluarga lengkap di Cirebon ya, tempat kakek atau tempat ayahnya ayah saat itu, dan merupakan sebuah hal yang menyenangkan. Saya melihat bahwa ibu atau almarhumah sejak ditinggalkan oleh ayah, tadi saya terkesan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Agus ya. Kembali pulang artinya mengalami atau menjejaki jejak-jejak yang ditinggalkan oleh ayah sejak tahun 2001, dan memutuskan untuk tidak berdiam diri dan kemudian mengambil jalur pelayanan yang sama dengan yang ayah lakukan, yang suaminya lakukan. Jadi artinya mengambil sebuah pelayanan, tidak berdiam diri, dan kemudian menerjunkan dalam pekerjaan Tuhan. Saya pikir ini yang menjadi sebuah keteladanan yang diambil oleh anak-anak ya. Dan anak-anak mengalami masa-masa melihat pekerjaan kakeknya, mengalami masa-masa melihat pekerjaan ayahnya waktu-waktu itu, tahun 70-an sampai dengan 98, dan membekas buat saya pribadi sebagai kakak paling sulung, dan juga mungkin untuk adik-adik melihat bagaimana pengalaman, bagaimana melihat apa yang ayah perjuangkan dalam gereja Tuhan, dan kemudian juga diikuti oleh Mama sejak tahun 2001 ketika dia ditinggalkan, tidak kembali berdiam diri, tetapi kemudian menjejakkan pelayan yang sama. Dan saya sangat terharu dengan kesaksian teman-teman almarhum di pelayanan, karena almarhum melayani di Komisi Lansia, sering dengan saya bagaimana merasa sendirian karena semakin sedikit orang yang kemudian melayani karena dipanggil oleh Tuhan, dan juga terkendala karena mobilitas atau kesehatan, tetapi Mama memutuskan untuk tetap setia. Dan kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya, kesan yang sama yang dihadapi oleh mereka, yang dialami oleh mereka adalah Mama adalah orang yang
ceria, bersemangat, dan tidak mau menunda setiap pelayanan yang Tuhan telah berikan tanggung jawabnya, dan malah dikatakan sebagai seorang yang perfeksionis, orang yang tidak mau lalai, tidak mau menunda, dan mau memberikan yang terbaik untuk pelayanan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Itu yang menjadi sebuah pengharapan juga untuk saya, untuk tidak melihat mama sebagai orang yang sendirian, diam di rumah, menikmati hidupnya sendiri saja, tetapi mau melayani, mau turun ke lapangan untuk bagaimana juga merasakan ya apa yang telah diperjuangkan oleh suaminya, dan melihat itu sebagai go home, sebagai kembali ke rumah untuk merasakan bagaimana rasanya. Dan saya pikir itu juga yang menjadi sebuah go home juga untuk saya ketika saya melihat mama, dan saya juga go home untuk melakukan hal tersebut. Hari-hari terakhir mama yang sangat mengesankan adalah hal-hal yang tidak terduga ya. Saya baru tahu ternyata mama menyiapkan semua dokumentasinya dalam satu tempat, juga saya tidak mengerti. Saya baru diceritakan oleh adik saya bahwa mama sudah menyiapkan semua dokumentasinya, dan kemudian sudah berpesan ya, mungkin menggunakan bahasa-bahasa tertentu bahwa semua apa yang disiapkan semata-mata untuk tidak memberatkan atau tidak menjadi beban untuk anak-anaknya. Jadi sampai perhatian seperti itu. Dan kemudian hal yang juga saya baru sadar, mama itu kemudian memberikan waktu tahun baru itu, memberikan satu hadiah karena tidak bisa membelikan, kemudian memberikan uang, memberikan amplop pada anak saya yang bungsu, dan kemudian kakaknya juga diberikan, padahal ulang tahunnya baru 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, tapi sudah diberikan. Nah, pertanyaan, kenapa diberikan? Padahal waktunya belum ada, waktunya kecepatan sebulan. Tapi kenapa diberikan? Ini menjadi mengherankan. Baru kemudian kami merasa terkejut karena mungkin itu merupakan sebuah tanda-tanda ya untuk kepergian mama yang mungkin lebih awal diberikan untuk anak saya yang pertama untuk berulang tahun. Banyak yang menanyakan apa yang terjadi dalam masa-masa terakhirnya. Mama masuk ke rumah sakit pada tanggal 21. Kami mengantar dengan adik Novi, dan saya mengantar mama yang kemarin keluhannya adalah radang tenggorokan, ada gangguan. Ya, Doni sempat sebelumnya datang ke rumah untuk memberikan dipijat mama dan merasa baikan. Tapi rupanya itu bukan masalahnya. Tanggal 21 kami harus membawa mama ke rumah sakit karena keluhannya radang tenggorokan atau batuk-batuk, dan pada tanggal 21 tengah malam mama harus dirawat dan dites, ternyata positif. Malam pertama sampai dengan malam ke-10, malam ke-9 sebetulnya saturasi dalam keadaan baik, bukan baik artinya cukup stabil walaupun tidak ideal, berkisar di 80, 70, 80, 90, sampai dengan hari ke-10. Nah, tanggal 31, tanggal 1 Februari, tanggal 2, kami terus memantau karena kami menduga bahwa itulah waktu-waktu yang sangat krusial. Kami berdoa, tiap berapa jam sekali kita video call, kita topang mama, kita berdoa untuk meminta belas kasihan untuk mama, agar mama bisa pulih seperti go home ya, untuk pulang ke rumah dan sembuh. Tanggal 2 sebetulnya kita melihat pagi hari sudah mulai baikan. Satu hari sebelumnya mama sempat menyatakan pada Doni ya, yang kebetulan bisa punya kesempatan merawat dalam kondisi yang khusus pakai APD. Teteh ulang tahun ya, selamat ulang tahun pernikahan untuk Novi tanggal 1 Februari. Enggak, kecepatan. Harusnya besok, bukan tanggal sekarang. Jadi kecepatan. Artinya menunjukkan bahwa mama sebetulnya masih punya semangat hidup, masih punya semangat dan aware apa yang terjadi, dan tahu apa yang terjadi dalam situasi kesehariannya, termasuk masalah tentang bel untuk memanggil perawat, masalah tentang makanan, dan seterusnya. Nah, saya melihat itu yang menjadi sebuah bukti bahwa mama tetap memperhatikan. Nah, yang saya belum ceritakan adalah saya
tadi seperti Pak Agus, merasa terpukul, merasa ya sulit ya mungkin untuk kehilangan mama, kehilangan ibu. Dan satu hari kemarin, hari pertama, saya menangis beberapa kali, walaupun saya tahu bahwa saya punya pengharapan, tetapi betul begitu hancur. Saya sampai dihiburkan oleh istri saya beberapa kali ya, dalam satu hari itu beberapa kali saya menangis karena saya merasa sedih sekali ditinggalkan oleh ibu terkasih. Tetapi ya saya ingat pada saat saya mau keluar dari rumah sakit, pulang ke rumah sebentar, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya ingin diberikan hikmat, saya ingin diberikan penglihatan, saya ingin diberikan sebuah tujuan tentang kematian ini. Apa yang saya harus perbuat dan bagaimana supaya kematian ini tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Saya ingin dibukakan oleh Tuhan. Saya berdoa seperti itu pada pagi-pagi sebelum saya pulang sebentar untuk ganti baju, karena sebentar lagi saya akan menjemput kedua adik saya untuk pergi ke pemakaman. Tapi saya pergi ke rumah dulu. Saya berdoa seperti itu pagi-pagi, dan pada malam setelah pemakaman saya mendapatkan mimpi, dan mimpi itu suatu hal yang unik. Ini belum saya bagikan pada siapapun. Saya ingin bagikan agar menguatkan, dan saya pikir ini merupakan satu konfirmasi dari firman Tuhan yang tadi disampaikan Pak Agus. Ini menarik sekali. Mimpinya adalah kembali ke rumah, sama dengan apa yang menjadi mimpi saya. Saya bermimpi, dan ini menjadi sebuah hal yang menguatkan saya, dan saya bagikan pada adik-adik, jadi hal yang menguatkan saya. Mimpinya adalah saya terbangun jam 3, kemudian mimpi yang sangat berkesan, saya catat dulu di WA, saya bagikan kepada adik-adik saya, dan inilah mimpinya. Mimpinya adalah ibu saya sedang membuat kue, 4 macam kue, ada kue kacang, ada kue keju, 2 kuenya lagi saya tidak melihat dengan jelas, tapi 4 macam kue, antara lain kue keju dan kue kacang, ada 4, kemudian mama sedang memindahkan keempat kue itu ke dalam satu tetakan, 4 kue ke dalam satu tetakan, 1, 2, 3, 4. Piring kertas yang biasanya Bapak Ibu mungkin tahu ya, piring kertas, ada tatakan kertas, dan mama memindahkan 4 macam kue, 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian saya melihat di dalam meja itu ada 4 potongan telur balado, potongan telur balado yang sudah diiris, tetapi yang sisanya itu sudah dimakan oleh teman-teman dari saya. Ya, ada gambaran tentang 4 balado yang terpotong 2, dan ada gambaran tentang kue yang dipindahkan ke pisin kertas, 4 macam kue, dan kemudian mama membagi-bagikan. Kemudian di ruangan tamu, gambarannya adalah mama itu pulang mundar-mandir untuk menerima kunjungan tamu. Itu konteksnya adalah dalam masa Natal. Jadi mama itu menyambut tamu. Tapi yang saya lihat mama itu bukan dalam konteks menerima tamu seperti menerima kunjungan Natal. Kalau di rumah, mama dan papa itu sangat guyup dengan tetangga, sehingga kalau Natal itu seperti tidak ada jarak, semua orang datang ya, dan sangat kekeluarganya sangat kuat. Jadi tidak ada pembedaan tentang Kristen, tentang keagamaan, sangat dekat sehingga keluarga itu tetangga datang. Nah, keluarga dari luar itu datang, tetapi yang saya lihat yang menarik adalah apa yang terlihat adalah mama itu bukan seperti sedang menerima kunjungan tamu, tetapi sedang terlihat konseling dengan orang-orang. Jadi ada yang curhat, didengar, dikasih nasihat. Jadi bukan seperti yang bertamu. Itu satu hal yang saya lihat. Jadi ada gambaran tentang kue, yang tadi ada 4 kue dalam satu kertas, ada 4 potongan balado dibagi-bagikan kepada tetangga, dikasih tetangga datang ke rumah, kemudian kertas itu dibagikan, dan kemudian datang lagi tetangga yang lain, dibagikan lagi seperti itu. Nah, di dalam konteks yang lain, di detik berikutnya saya melihat, ini saya pikir sangat diberkati, karena saya tidak pernah bermimpi dalam satu malam memimpikan orang tua saya bersama-sama, dan itu jelas sekali. Dalam pengalaman saya sering bermimpi tentang ayah ketika saya betul-betul, ketika ada masalah kritis, ketika saya butuh sebuah direction, dan kemudian dalam mimpi datang ayah, tapi nggak pernah ngomong, tapi memberikan sebuah image, memberikan sebuah kesan, dan kemudian saya mendapatkan sebuah
sebuah kesan, dan kemudian saya doakan, dan itulah kemudian menjadi sebuah arahan tentang apa yang harus putuskan. Tidak pernah terjadi saya bermimpi tentang satu malam di mana saya bermimpi tentang kedua orang tua saya, dan itu merupakan suatu hal yang sangat berkesan, maka saya perlu bagikan. Tapi pesannya sebenarnya sama tadi, kembali ke rumah. Tadi yang saya tidak ceritakan adalah rumahnya adalah rumah yang bukan rumah yang sekarang, tapi rumah yang pertama sekali ayah miliki pada saat pertama tahun 80-an, rumah yang sangat pertama. Nah, itu ingin menunjukkan apa? Saya belajar sesuatu bahwa kembali ke rumah, kembali kepada panggilan pertama, kembali kepada misi. Dan kami 4 anak, tadi saya melihat gambaran tentang 4 anak dipanggil untuk membagikan kehidupan kami kepada orang-orang yang belum percaya. Dan di situ Papa digambarkan sedang mengajarkan Doni, atau saya mengajarkan Freddy, saya tidak tahu wajah siapa, tapi sedang mengajarkan bagaimana mengeluarkan motor dan kemudian menunjuk kepada keluar untuk mulai pergi keluar. 2 gambaran yang menguatkan saya tentang tanggung jawab saya sebagai anak-anak. 4 potongan dibagikan kepada keluarga. Dan ada kata-kata mama yang saya kutip. Kata-kata itu saya tuliskan di WA, saya kutip apa yang mama katakan kepada saya di dalam mimpi itu yang sangat mengesankan. Di mana itu? Sebentar. Ini kata-kata ini yang saya catat, yang menyentuh saya. Mereka jangan merasa asing, melainkan merasa memiliki rumah ini. Mereka jangan merasa asing, janganlah mereka merasa asing, tetapi biarlah mereka merasa memiliki rumah ini. Dan itu merupakan satu hal yang tadi saya dikuatkan oleh firman Pak Agus, kembali ke rumah, kembali kepada panggilan masing-masing, kepada panggilan saya untuk menjadi pelayan, seperti yang Papa dan Mama lakukan, dan kembali ke rumah, kembali kepada asalnya, kepada awalnya desain rumah itu, berbagi kepada orang-orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang ingin saya bagikan tentang kesaksian keluarga, bagaimana kehidupan ayah, bagaimana kehidupan mama, bagaimana kami anak-anak dikuatkan, dibentuk dalam pengalaman, dalam penglihatan, pengalaman dan kesaksian kedua orang tua kami, dan juga terakhir adalah bagaimana kami juga dipanggil meneladani tentang kesaksian hidup mama semasa hidupnya untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian Bapak Ibu saudara-saudara semua yang hari ini bisa hadir, meluangkan waktu untuk mendukung kami sekeluarga di dalam doa dan di dalam kasih untuk menguatkan, menghiburkan kami yang sedang mengalami kedukaan, untuk dipanggilnya Mama terkasih atau Mami terkasih, karena Mama ingin dipanggil Mami bukan Oma oleh cucu-cucunya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Agus atau pada MC hari ini melayani. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Agus Yunus. Kebetulan namanya sama, ya. Jadi saya harus sebut nama lengkap. Terima kasih banyak Bapak Agus Yunus untuk cerita yang sangat memberkati dan mencerahkan sekali buat kami, cerita tentang Mami atau Mamah berjuangan bersama Bapak juga waktu itu, dan sebuah warisan yang sangat besar dibandingkan harta materi adalah kehidupan, kehadiran orang tua dalam hidup anak-anaknya. Sekarang terbukti anak-anaknya menjadi seorang anak yang tangguh, yang kuat. Dan saya sangat diberkati dengan cerita tersebut, walaupun jujur secara pribadi belum pernah ketemu dengan Ibunda terkasih, ya. Tapi dari cerita yang diceritakan oleh Pak Agus Yunus, kita semua jadi tahu, anaknya menjadi seperti sekarang itu adalah hasil perjuangan dan berlutut orang tuanya di hadapan Tuhan. Wow, sebuah warisan yang sangat besar, dan saya percaya dengan semua yang
Ibunda terkasih lakukan selama dia hidup untuk anak-anaknya, buat tetangga juga tadi, buat orang-orang yang dia harus layani. Saya percaya itu semua tidak ada yang sia-sia dan kami juga percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Ibunda adalah sebuah benih yang ditanam dan yang akan bertumbuh dan tentunya tidak bisa dipungkiri anak-anaknya juga akan mendapatkan tuaian yang sama. Karena kadang-kadang orang tua yang menabur, anak yang menuai. Ya. Dan saya yakin keluarga besar Yunus akan terus dibimbing sama Tuhan, akan terus diayomi sama Tuhan, diasuh sama Tuhan. Dan menjadi berkat. Cerita yang barusan saja sangat memberkati saya pribadi. Dan saya tahu cerita ini tidak bisa dipendam, karena pasti akan jadi berkat buat orang banyak. So, terima kasih sekali lagi, Pak Yunus. Tuhan Yesus berkati. Dan Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih udah hadir bagi keluarga Yunus di tempat ini. Tadi disebutkan juga oleh Pak Yunus, banyak sekali ternyata hamba-hamba Tuhan, kerabat, keluarga yang hadir juga di sore malam hari ini. Saya mewakili pihak keluarga juga berterima kasih untuk waktu yang disediakan, disiapkan, menguatkan keluarga Yunus. Tapi kalau boleh jujur lagi, ternyata saya juga dikuatkan dengan cerita Ibunda tadi. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki rangkaian ibadah yang hampir yang terakhir, tapi sebelum doa tutup, sebelum kita menutup dengan doa berkat, izinkan saudara saya, sahabat saya, Brother John, untuk mengambil dokumentasi. Jadi, karena ini akan kami berikan ke pihak keluarga juga, dokumentasi dengan foto secara virtual. Dengan kerendahan hati saya minta Bapak Ibu yang bisa buka kamera, boleh tolong buka kameranya, supaya ada kenang-kenangan buat pihak keluarga. Ya, baik. John sudah siap? Siap, siap. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita akan foto bareng dalam hitungan ketiga ya. Oke, untuk slide pertama dulu. 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, dan 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih, John. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mencapai rangkaian ibadah terakhir. Kita akan akhiri ibadah ini. Ibadah ini mungkin berakhir, tetapi hubungan kita tidak berakhir. Jadi kita akan tetap kontak, khususnya buat keluarga Yunus yang terkasih, yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu, yang bisa kami tolong, yang bisa kami lakukan, silakan hubungi kami atau salah satu dari kami. Ya, karena Revival dan Joshua Generation ini juga bagian dari keluarga Yunus yang terkasih. Oke. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari yang baik ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau kerjakan. Khususnya buat keluarga anakmu terkasih. Keluarga besar Yunus. Anak, menantu, cucu. Semuanya. Sangat terbukti apa yang Engkau kerjakan di dalam hidup almarhum dan almarhumah. Terlihat sekali dalam kehidupan anak-anaknya. Sebuah warisan yang sangat kuat yang tidak bisa direbut oleh dunia. Sebuah warisan yang sangat kuat yang tidak bisa digoyahkan, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya warisan ini juga diteruskan kepada penerus-penerus dalam keluarga Yunus ini. Dan terus terukir bahwa keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Dan seperti Engkau menyertai kedua orang tua mereka, seperti itu pula lah Engkau akan menyertai sanak famili ini. Sampai pada nanti waktunya Engkau datang yang kedua kali, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus hamba berdoa.
Biarlah kekuatan yang daripadamu, penghiburan, rasa sukacita yang mendalam, menguatkan segenap keluarga Yunus. Kuatkan mereka, balut mereka, dan bangkitkan memori-memori yang menyenangkan di saat mereka bersama orang tua mereka. Biarlah kenangan-kenangan ucapan syukur, hal-hal yang menguatkan, Roh Kudus bangkitkan kembali, putar ulang kembali di dalam benak-benak mereka. Betapa kehidupan ibunda terkasih sangat berdampak dalam keluarga ini. Sehingga semua legasi, warisan yang ada, menjadi berkat bukan hanya keluarga Yunus yang terberkati, tetapi orang-orang di luar sana. Tuhan, sebuah kehormatan besar kalau Engkau boleh menghadirkan ibunda terkasih, Ibu Sulaisi Yunus, bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi menantu, bagi cucu. Kami tahu Tuhan, ibunda terkasih adalah milik-Mu. Tapi Engkau menghadirkan bagi anaknya, bagi keluarga besarnya, supaya mereka boleh menjadi diri mereka yang saat ini, bahkan yang lebih kuat lagi nanti. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ibunda terkasih. Terima kasih Engkau menghadirkan ibunda yang kuat ini, yang tangguh, yang betul-betul mencerminkan kehidupan Kristus. Kami mengucap syukur Engkau boleh hadir dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segenap anak-anak Allah yang hadir secara virtual di tempat masing-masing, hamba-hamba-Mu, keluarga besar Yunus yang lain. Terima kasih Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus untuk kehadiran mereka. Hamba mewakili pihak keluarga melepaskan berkat untuk jemaat-Mu yang terkasih ini. Kiranya anugerah Allah turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pertolongan dari Roh Kudus, penghiburan, kekuatan, menyertai saudara sekalian, khususnya keluarga Yunus, hari ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di keluarga Yunus, di keluarga anak-anak Allah yang lain yang hadir. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai seterusnya. Nyatakanlah bahwa Engkau, Tuhan yang hidup dan besar, ada di dalam kami. Dan Bapa, lepaskanlah kami semua daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih buat kepercayaannya keluarga Yunus, keluarga besar Yunus, untuk kami boleh melayani bersama-sama di sini. Terima kasih. Yesus berkati. Tuhan berkati kita semua. Ya, Amin. terima kasih semuanya, Pak Agus, semuanya, keluarga Terima besar, kasih Pak Yunus. untuk sharing yang memberkati. God bless, Tuhan God berkati bless. ya. Tuhan berkati semua. Jaga kesehatan Bapak Ibu, teman-teman semua. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Shalom. Sukacita. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya, Tuhan yang balas Terima kasih. kebaikan kemuliaan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Amin, Pak Doni. Tuhan, Amex, terima kasih. Oke, ini makasih. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih juga, Tuhan berkati. Saya mewakili teman-temannya Freddy di Jakarta. Teman kantornya Freddy. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan berkati Pak Doni. Ya, selamat Terima kasih malam. Bu Eni. Tetap semangat. Tuhan berkati keluarga dan Silvi, Tuhan berkati. Pamit ya. Semangat ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Among. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Doni dan keluarga.
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Ada Stella tadi jadi keluar suaranya. Udah nggak ada suara, saya udah ada. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.